Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pembahasan materi teori bilangan. Nah teman-teman, tapi bedanya kali ini kita tidak membahas materi ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal. Nah di sini ada 5 soal yang akan kita bahas teman-teman. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita bahas ya. Soal pertama, buktikan bahwa bilangan 101 adalah bilangan prima. Nah, pada soal pertama ini kita diperintahkan untuk membuktikan apakah benar 101 itu adalah bilangan prima ataukah bukan. Oke, langsung saja kita buktikan ya teman-teman. Oke, penyelesaiannya adalah seperti ini teman-teman. Untuk membuktikan bahwa bilangan 101 itu adalah bilangan prima atau bukan, kita membuktikannya dengan cara membagi 101 dengan bilangan prima kurang dari 10. Ya, apa saja bilangan prima kurang dari 10? Yaitu 2, 3, 5, dan 7 teman-teman. Oke, apabila 101 kita bagi dengan 2, itu hasilnya adalah 50 sisa 1. Kemudian apabila 101 dibagi 3, hasilnya 33 sisa 2. 101 dibagi 5, hasilnya 20 sisa 1. Dan 101 dibagi dengan 7, sisanya adalah 14 sisa 3. Ya, hasilnya adalah 14 sisa 3. Nah, di sini terlihat teman-teman bahwasannya 101 apabila dibagi dengan bilangan prima kurang dari 10 itu menghasilkan sisa ya. Itu artinya kemungkinan bilangan 101 ini adalah bilangan prima. Oke, kita buktikan lagi teman-teman. Kita bagi dengan 101 kita bagi dengan angka 1. Oke, 101 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 101 sisa 0. Kemudian 101 kita bagi dengan bilangan 101, itu adalah hasilnya 1, sisanya 0. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, bahwasannya jelas bilangan 101 itu adalah bilangan prima. Karena apabila dibagi dengan bilangan prima kurang dari 10, itu akan menghasilkan sisa. Sedangkan apabila dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri ya, bilangan itu sendiri yaitu 101, ia tidak ada sisa. Artinya benar ya, 101 itu adalah bilangan prima karena ia hanya bisa dibagi angka 1 dan angka ia sendiri yaitu 101. Oke, untuk soal pertama sudah ditemukan ya teman-teman. Lanjut pada soal yang kedua. Tentukan persamaan Diopantus ya, 12x tambah 18y sama dengan 25. Memiliki solusi bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, tentukan FPB dari 12 dan 18. Yang kedua, buktikan FPB membagi sisi kanan atau 25. Oke, kita akan kerjakan soal nomor 2 ini. Oke, penyelesaiannya yang pertama ya. Tadi ditanyakan FPB dari 12 dan 18. Oke, faktor dari 12 dulu teman-teman. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Kemudian faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Nah, kita tadi diperintahkan untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Artinya kita mencari angka sekutu atau angka yang sama yang paling besar. Nah, sebelumnya kita lihat dulu sekutu atau angka yang sama dari faktor 12 dan 18 yaitu 1, 2, 3 dan 6 teman-teman. Nah, maka FPB atau faktor persekutuan terbesarnya adalah 6 ya. Oke, untuk A, FPB dari 12 dan 18 kita sudah menemukan yaitu 6. Untuk selanjutnya, yang B, buktikan FPB membagi sisi kanan 25. Apakah FPB dari 12 dan 18 ini membagi 25? Oke, sebelumnya FPB dari 12 dan 18 tadi kan adalah 6 ya. Dan 25. Ya, sisi kanan tadi dari persamaan tadi ada 25. Apakah 6 ini membagi 25? Ternyata 6 ini tidak membagi 25 teman-teman. Karena apa? Karena tidak ada bilangan yang apabila dikalikan 6 itu menghasilkan 25.
Oleh karena itu, 6 tidak membagi 25. Baik, selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 3. Buktikan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka untuk A elemen bilangan bulat Z, P pangkat A pangkat P kongruen A modulo P. Oke, kita diperintahkan untuk membuktikan ya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut, teman-teman. Ambil sembarang bilangan prima ya, maka A pangkat P kongruen A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Oke, kita buktikan. Ambil sembarang bilangan prima P dan sembarang bilangan bulat A. Maka A P sama dengan 1 atau AP sama dengan P. Jika AP sama dengan 1, maka menurut teorema 6.2 diperoleh bahwa A P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Selanjutnya, jika kedua ruas dikalikan A, maka diperoleh AP kongruen A modulo P. Jika AP sama dengan P, maka P membagi A, sehingga A kongruen 0 modulo P dan A pangkat P kongruen A modulo P pula. Nah, jadi benar ya, AP kongruen A modulo P. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Buktikan bahwa A 45 kongruen 9 modulo 12. B sederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut, teman-teman. Oke, yang pertama, kita disuruh membuktikan 45 kongruen 9 modulo 12. Oke, kita buktikan menggunakan definisi 5.1 ya. Definisi 5.1 yang berbunyi jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M bila dan hanya bila M membagi A kurang B. Jika tidak membagi A kurang B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Oke, kita buktikan saja ya teman-teman menggunakan rumus M membagi A kurang B. Oke, M-nya adalah 12 ya, atau pembaginya adalah 12, kemudian A-nya adalah 45, B-nya 9. Kita kurangkan saja, 45 dikurang 9 adalah 36 ya. 12 membagi 36. Apakah benar 12 itu membagi 36? Benar ya teman-teman, karena ada suatu bilangan bulat yang apabila dikalikan dengan 12 itu menghasilkan 36 ya. Berapa bilangan bulat tersebut? Bilangan bulat tersebut adalah 3 ya. 3 apabila dikalikan dengan 12 menghasilkan 36. Maka terbukti ya. Terbukti bahwa 45 kongruen 9 modulo 12. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan ya soal yang B ya, sederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Kita tulis 75 kongruen X modulo 15. Ya, untuk mencari nilai X, kita bagi 72 dengan 15 ya, dengan modulo 15 akan menghasilkan 4 sisa 12. Maka 72 kongruen 12 modulo 15 ya, dimana 72 apabila dibagi dengan 15 akan sisa 12 ya, artinya seperti itu. Maka oke, kita buktikan menggunakan rumus M membagi A kurang B ya. Coba kita buktikan. M-nya ada 15, kemudian A-nya 72, B-nya adalah 12. Oke, kita kurangkan saja, 72 dikurang 12. Hasilnya adalah 60. 15 membagi 60. Ya benar ya, 15 itu membagi 60 karena ada suatu bilangan bulat yang apabila dikalikan dengan 15 akan menghasilkan 60. Ya, bilangan bulat apa? Yaitu 4. 4 apabila dikalikan dengan 15 itu akan menghasilkan 60. Oke, sudah terbukti. Oke, lanjut teman-teman, kita akan membahas soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Selesaikan sistem kongruensi berikut. X kongruen 2 modulo 3 dan X kongruen 3 modulo 5.
kita diperintahkan untuk menyelesaikan sistem kongruensi ini menggunakan teorema sisa Cina. Oke, kita kerjakan ya. Oke, kita jawab ya penyelesaian. Kita tulis ya, tadi adalah X kongruen 2 modulo 3 dan X kongruen 3 modulo 5. Nah, sebelum itu kita ubah ke persamaan terlebih dahulu, yaitu X sama dengan 2 ditambah 3K ya. Nah, kemudian 2X ditambah 3K itu kita kongruenkan dengan 3 modulo 5. Jadi 2 ditambah 3K kongruen 3 modulo 5. Nah, setelah itu kita pindah ruas ya, 3K kongruen 3 dikurang 2. Ya, 2 ini kita pindah ruas menjadi dikurang modulo 5. Maka 3K kongruen 3 kurang 2 1, 3K kongruen 1 modulo 5. Sebelumnya teman-teman, 3K kongruen 1 modulo 5 itu adalah 3 dikali 7 yang menghasil 3 kali 7 ya, bersisa 1 ketika dibagi dengan 5. Jadi nilai K itu adalah 7 teman-teman. Ya, apabila kita kalikan seperti ini. 3 kali 7. 3 kali 7 itu kan 21 ya. 21 dibagi modulonya kan 5. Nah, artinya 21 ini dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 4. 4 sisa 1. Nah, oleh karena itu 3K kongruen 1 modulo 5 itu adalah K-nya 7. Oke, kita sudah mengetahui ya bahwa K-nya itu adalah bernilai 7. Nah, kita langsung saja tulis 3 kali 7 kongruen 1 modulo 5. Kemudian K kongruen 7 modulo 5. K sama dengan 7 ditambah 5H. Nah, ini diubah ke persamaan ya. Setelah itu disubstitusikan dengan X sama dengan 2 ditambah 3K. Ya, 2 ditambah 3K ini teman-teman. Oke, jadi X 2 ditambah 3K dalam kurung 7 ya, K-nya adalah ini ya, K-nya adalah 7 ditambah 5H. 7 ditambah 5H. Maka X sama dengan 23 ditambah 5H. Ya. Kemudian X kongruen 23 modulo 15 ya. Ini kita jadikan kongruensi. Nah, setelah itu 23 ini lebih besar dari modulonya, dan ini tidak boleh teman-teman. Modulonya ini tidak boleh lebih kecil dari sisanya. Oleh karena itu kita sederhanakan dengan 2 ditambah 3 yaitu 8. Ya, maka ditemukan X kongruen 8 modulo 15. Ya, jadi penyelesaiannya adalah X kongruen 8 modulo 15. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan pembahasan soal ya, soal teori bilangan. Ya, sebelumnya kita setelah membahas materi, dan kali ini kita saatnya membahas soal, dan itulah tadi pembahasan mengenai soal-soal teori bilangan. Baiklah teman-teman, itulah tadi video pembahasan soal, dan sampai jumpa pada pertemuan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.